Kembali ke markas, di mana Tuan Chef yang dari jarak jauh memberitahu Scofield tentang 3 orang tersisa pemegang kartu Sila. Tetapi Tuan Chef tak mendapat informasi apapun mengenai Jenderal dan menyebutnya sebagai hantu. Ternyata hal itu diketahui oleh Jenderal karena seorang pegawainya melapor bahwa ada seseorang yang mencari informasi tentang Jenderal. Dan pegawai tersebut memberitahu orang yang mencari informasi dirinya, yaitu bernama Tuan Chef. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Seperti yang kalian tahu bahwa season 3 baru saja selesai. Kita dibuat takjub oleh Scofield dan kawan-kawan dengan segala lika-liku rintangan yang mereka hadapi ketika akan kabur dari penjara Sona. Nah, bagi kalian yang gak sabar buat nungguin aksi Scofield dan kawan-kawan kembali keluar penjara, maka season 4 adalah season yang sangat tepat untuk ditonton. Karena kali ini Prison Break Season 4 akan kembali berlatar di luar penjara. Sebelum mulai nih, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin Season 4. Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Scofield dan kawan-kawan yang terlihat sedang menyamar. Mereka tengah berada di suatu kompetisi pacuan kuda, dan terlihat masing-masing dari mereka menjalankan tugasnya. Sarah dan Bellick sebagai orang yang membeli taruhan, dan Bellick memiliki tugas untuk mengacau di sana. Lalu ada Sucre sebagai orang yang mengecoh petugas keamanan di sana, serta Scofield dan Mahon yang mengeksekusi untuk masuk menyelinap ke ruangan manajer. Scofield lalu menempelkan piranti di bawah meja pengawas, dan ia lalu menghubungi Roland untuk menanyakan apakah ia sudah mendapatkan sinyalnya. Lalu Roland berkata bahwa sinyalnya bagus, dan ia sudah terhubung dengan pemegang kartu keempat. Sementara Burroughs terlihat memasuki kawasan pacuan kuda, dan ia memegang sebuah buku yang berisi daftar nama. Terlihat ia melingkari kontestan bernomor 8 yang bernama Sparkle Kid. Ternyata ia mencoba untuk membuat sang kontestan bernomor 8 kalah dari kompetisi tersebut. Ketika mereka sudah selesai menyelesaikan tugasnya masing-masing, Scofield, Burroughs, dan Sucre menonton pertandingannya. Dan terlihat pula pemegang kartu keempat tersebut berada di arena. Ketika pertandingan akan dimulai, Scofield menekan tombol yang ia pegang, dan dengan seketika pintu kuda kontestan bernama Sparkle Kid macet dan ia tertinggal oleh kontestan lain. Melihat jagoannya tertinggal, orang yang memegang kartu Sila keempat pergi meninggalkan arena, dan ia menemui manajer Sparkle Kid. Ketika ia sudah berada di ruangan manajer, ia lalu meminta penjelasan tentang apa yang terjadi pada Sparkle Kid. Dan tanpa ia sadari, piranti sudah berhasil mendapatkan sinyal dari kartu keempat Sila, dan Roland pun dengan cepat memproses pengopian data tersebut. Tak lama, data kartu berhasil mereka dapatkan diiringi sang pemegang kartu yang pergi dari ruangan tersebut. Lalu Mahon kembali ke dalam ruangan untuk mengambil piranti yang tengah ditempelkan di bawah meja. Sementara Sarah berhasil mengelabui petugas yang sedang menjaga pintu ruangan tersebut, dan Mahon pun berhasil mengambilnya kembali. Tetapi ketika ia akan keluar dari ruangan tersebut, sang petugas sudah berada kembali di pintunya, dan Sarah tak bisa mengambil tindakan banyak, lalu ia pun pergi, dan Mahon mencoba mencari jalan keluar lain. Ketika Mahon mencari jalan keluar lain, ia bertemu dengan polisi, dan polisi tersebut menghadangnya dengan berkata bahwa area ini merupakan area terlarang bagi pengunjung. Tetapi Mahon beralasan ia sedang mencari manajer untuk mengambil kembali uang taruhan. Sang petugas polisi masih tetap pada pendiriannya, dan ia mencoba untuk menahan Mahon. Tak ada pilihan lain bagi Mahon, ia pun memukul polisi tersebut dan berlari ke pintu keluar. Tetapi sebelum ia keluar, sudah ada polisi yang masuk dari arah pintu tersebut. Lalu Mahon pun ditangkap di mana Scofield dan kawan-kawan sudah berkumpul. Scene beralih pada Susan yang sudah berhasil kabur dari sandraan company. Ia datang ke rumah adiknya untuk meminta bantuan. Lalu scene kembali beralih pada Burroughs yang menelpon Tuan Chef untuk meminta bantuan padanya. Ia meminta Tuan Chef untuk mengeluarkan Mahon karena ia sedang ditahan di kepolisian.
Lalu Tuan Self berkata bahwa ia akan kembali menghubungi Burrow karena ia baru saja melihat orang asing yang berada di kantornya dan sedang mengotak-ngatik komputer miliknya. Tuan Self lantas bertanya pada orang tersebut tentang siapa dia dan apa yang sedang ia lakukan. Lalu orang itu berkata bahwa namanya Brian dan ia bekerja di departemen TI. Tanpa banyak basa-basi, Tuan Self langsung menyuruh ia untuk keluar dari ruangannya. Kembali ke gudang markas, Scofield mempercayakan kewenangan Tuan Self untuk membebaskan Mahon. Sementara mereka berfokus pada pemegang kartu kelima. Lalu Sarah memberikan beberapa informasi tentang pemegang kartu tersebut. Ia bernama Howard Scuderi, dan ia menjalankan Agrisow yang merupakan perusahaan terbesar yang bergerak di bidang pertanian. Masih di dalam rumah adik Susan, ia membersihkan dirinya dan terlihat banyak sekali luka yang ia dapatkan di tubuhnya. Dan ia merasa kesal dengan hal itu. Selepas ia membersihkan dirinya, ia menghampiri adiknya dan lalu mengambil pistol yang ia simpan di dalam pot bunga. Scene beralih pada gedung company. Terlihat agen Matthew yang memberikan informasi tentang Tuan Self pada jenderal. Lalu tiba-tiba seseorang masuk ke ruangannya, dan orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang berada di ruangan Tuan Self. Ternyata jenderal menyuruh seseorang untuk mencari tahu mengapa Tuan Self mencari informasi tentang dirinya. Tetapi orang suruhan jenderal tersebut tak mendapatkan informasi apapun, karena ia gagal untuk meretas komputer milik Tuan Self. Lalu scene berpindah pada gedung kepolisian, di mana Tuan Self yang mencoba untuk mengeluarkan Mahon dengan berbincang pada petugas kepolisian di sana. Dan Tuan Self pun meminta Mahon menandatangani kertas yang ia berikan. Tetapi Mahon berkata bahwa sidik jarinya masih ada di kepolisian, dan ia takut jika suatu saat sidik jarinya dilacak. Lalu Tuan Self pun berkata, "Tanda tangani saja kertas ini jika kau mau pergi dari sel ini." Kembali lagi ke gudang markas. Burrow berkata ia tak ingin rencana ini kacau karena satu orang. Lalu terjadilah perdebatan di sana. Sucre bilang ia tak mau tertangkap jika mereka benar-benar mengecek sidik jari milik Mahon dan mengetahui gudang ini. Dan begitupun Bellic. Tetapi semua keputusan tetap berada pada Scofield, dan Scofield memutuskan untuk melanjutkan rencana ini meskipun tanpa Mahon. Scene berganti pada parkiran bawah tanah, di mana Tuan Self yang tiba-tiba didatangi oleh agen Matthew. Dan agen Matthew menanyakan mengapa dia mencari informasi pribadi milik jenderal. Dan Tuan Self berkata ia mencari informasinya untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran teroris, termasuk jenderal yang berada di jajaran elit militer. Tetapi agen Matthew berkata jika jenderal sangat menyukai privasinya. Lalu Tuan Self dipersilahkan pergi. Tetapi agen Matthew memperhatikan mobil milik Tuan Self dan melihat karcis parkir kantor polisi. Scene kembali berpindah pada T-Bag yang masih mencari tahu teka-teki di dalam buku panduan burung milik Whistler. Terlihat angka 8x10 di bukunya. Dan seketika ia menemukan suatu ruangan di dalam ruangannya. Di sana ia mulai menghitung langkah dari awal ia masuk hingga ujung ruangan. Dan ia sepertinya menemukan apa yang ia cari. Di markas, Burrow datang dengan membawa sejumlah peralatan, dan Sarah berbincang dengan Scofield mengenai Mahon yang ditangkap. Sarah mencoba meyakinkan Scofield dengan berkata bahwa Mahon merupakan mantan agen federal, dan ia akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di satu sisi, agen Matthew berhasil menemukan kantor polisi yang baru saja Tuan Self hampiri. Di sana ia melihat daftar buku kunjungan, dan melihat nama Tuan Self mengunjungi orang bernama Franz Kwan. Dan agen Matthew berkata pada polisi bahwa ia ingin menemui Franz Kwan. Tetapi polisi tidak mengizinkannya. Keberadaan agen Matthew diketahui oleh Mahon. Dan begitu pula agen Matthew yang melihat Mahon berada di sel tahanan. Setelah ia melihat bahwa agen Matthew menemuinya, Mahon dengan bergegas menelpon Scofield. Dan ia menjelaskan bahwa agen Matthew telah menemukannya. Ia berjanji tidak akan membuka mulut dan ia hanya menitipkan pesan serta ingin Scofield berjanji. Ia meminta Scofield menangkap agen Matthew dan membunuhnya. Lalu Scofield harus menelpon Pam, istrinya Mahon, dan berkata bahwa agen Matthew telah meninggal. Dan Scofield pun mengiyakan hal itu. Scene kembali beralih pada Scofield dan Burrow yang terlihat akan merusak pusat listrik. Ternyata hal itu diketahui oleh Tuan Self dan ia langsung menelpon serta bertanya apa yang sedang ia lakukan. Lalu Scofield menjawab bahwa ia akan menelpon setelah urusannya selesai. Sedangkan di satu sisi terlihat Mahon akan segera disidang. Di sana agen Matthew pun terlihat hadir untuk memata-matai Mahon.
Sementara itu, T-Bag terlihat sedang dalam masalah. Ia mulai dicurigai oleh para pegawai gate. Mengetahui bahwa ia sudah mulai mencurigakan, dengan cepat T-Bag menghapus seluruh jejak sidik jari pada benda-benda yang berada di ruangannya dan pergi dari gedung tersebut. Scene berpindah pada Susan yang tengah mencari suatu informasi dengan berbohong pada petugas polisi bahwa ia merupakan istri dari Whistler. Lalu sang polisi meminta bukti pernikahan keduanya agar ia bisa memberikan barang-barang pribadi milik Whistler. Tetapi Susan tak bisa memberikan bukti tersebut. Lalu ia mengambil tindakan dengan membuat pingsan petugas polisi tersebut. Dan ia mengambil telepon milik Whistler yang berisi sebuah telepon yang menyebut dirinya Culpeper. Kembali ke pengadilan Mahon. Tiba-tiba saja Sarah dan Sucre datang. Sucre datang sebagai saksi, sementara Sarah datang sebagai wakil dari Frank Kwan dan ia meminta arsip dari wakilnya tersebut. Lalu Sucre menelpon Scofield dan ia memberi kode dengan berhitung hingga 1. Dan dengan mendadak listrik dan lampu di dalam gedung pengadilan meledak dan seketika gedung pun gelap. Sucre pun dengan segera membawa Mahon kabur dengan menutup borgol milik Mahon menggunakan kain. Tetapi hal itu diketahui oleh agen Matthew dan ia mengejar mereka melewati pintu darurat. Sementara itu Sarah pun berhasil pergi. Scofield dan kawan-kawan menunggu di dalam mobil dan Mahon dengan bergegas memasuki mobil tersebut. Dan Sucre bersama Sarah pun masuk. Ketika mereka pergi, agen Matthew mengetahui pergerakan mereka dan ia sudah bersiap dengan pistolnya. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, ia mengurungkan niatnya dan hanya mempergerakkan gestur menembak pada Mahon. Mereka pun tiba di markas. Mahon berterima kasih pada semua rekannya dan Sarah memberikan hasil sidik jari miliknya. Ia lalu pergi keluar dan menelpon nomor yang ia dapat dari kertas milik resepsionis hotel. Yang tak lain itu adalah nomor milik agen Matthew. Ia lalu menelpon dan berkata bahwa ia akan menyelesaikan masalah pribadinya berdua. Dan ia berjanji mereka akan segera bertemu kembali. Mahon menutup teleponnya dan segera kembali ke dalam. Ia lalu membuang kertas tersebut ke dalam tong sampah. Tetapi tanpa ia ketahui, kertas tersebut dipungut oleh Roland. Scene berpindah pada T-Bag yang tengah berada dalam apartemennya. Ia mulai membersihkan sidik jari miliknya dari benda-benda yang berada di apartemennya. Tetapi ketika ia akan keluar dari apartemen miliknya, ia dipukul oleh Susan dan seketika ia terjatuh. Lalu Susan menodongkan senjata sembari bertanya, "Siapakah engkau?" Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.